Maria Barbella lahir pada tanggal 24 Oktober 1868 dan dibesarkan di desa Fernandina di wilayah Basilicata, Italia. Pada tahun 1892, keluarganya meninggalkan Basilicata dan berimigrasi ke Amerika Serikat ke bagian Little Italy di New York dan menetap di Mulberry Bend, bagian dari lingkungan Five Point yang terkenal di Lower Manhattan. Maria Barbella dan keluarganya adalah bagian dari kedatangan besar imigran Italia ke Amerika Serikat. Ayahnya bernama Michele Barbella dan ibunya bernama Bu Santo Filomena. Seperti kebanyakan orang pada zamannya, Maria Barbella bekerja di pabrik. Dia bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada bulan November 1893, setelah berada di Amerika selama 11 bulan, Maria bertemu dengan Domenico Cataldo, juga seorang imigran dari Basilicata, Italia, seperti Maria, yang kehidupannya cukup sukses di Amerika. Dia memiliki stan penyemir sepatu yang terletak di sudut kanal dan Elm Street, di mana setiap hari Maria selalu melewati jalan ini dalam perjalanannya ke pabrik tempat dia bekerja sebagai penjahit. Setiap bertemu, Maria selalu berhenti dan mengobrol dengannya setiap hari. Bahkan, Maria sering berangkat kerja lebih awal dari rumahnya untuk menghabiskan waktu bersamanya. Hubungan sejoli ini kian hari kian akrab dan hangat. Bahkan Domenico memberitahu Maria bahwa dia sedang mencari gadis yang tepat untuk dinikahi. Mendengar hal ini membuat Maria semakin tersanjung dan mengharapkan bahwa gadis yang dimaksud Domenico adalah dirinya. Maria juga mendapatkan perhatian dari Domenico. Domenico tidak segan-segan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Meski begitu, Domenico tidak pernah masuk ke dalam rumahnya untuk bertemu orang tuanya. Serapat-rapatnya hubungan itu telah ditutupi, ayah Maria akhirnya mengetahui pertemuan rahasia putrinya dengan Domenico dan melarang putrinya melakukan kontak dengannya. Pada awalnya, Maria patuh dan menyetujui permintaan ayahnya untuk tidak menemui dan menghindari Domenico. Namun, Domenico bertekad merayu Maria. Pada suatu hari, Domenico menunggu Maria di pabrik tempat Maria bekerja dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat merindukannya dan ingin menikahinya. Pada awalnya, Maria menolak untuk menemuinya. Hal itu sampai berlanjut hingga 10 hari, di mana Domenico dengan gigihnya menunggu Maria pulang dari pabrik tempatnya bekerja dan menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Berkat kegigihan Domenico, akhirnya hati Maria luluh juga, dan pada pertengahan bulan Maret tahun 1895, Maria mengizinkan Domenico mengantarkannya pulang setiap malam seperti sebelumnya. Hubungan mereka mulai hangat kembali, dan tentu saja hubungan yang mereka jalani tanpa sepengetahuan ayah Maria. Pada suatu hari, Domenico membujuk Maria untuk pergi bersamanya ke rumah kosnya. Maria pun akhirnya setuju. Di rumah kos, Domenico membuat Maria mabuk dan memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyerangnya secara seksual. Maria memiliki moral yang sangat kuat tentang keintiman dan pernikahan. Setelah sadar bahwa dia telah dilecehkan oleh Domenico, membuatnya marah dan mengatakan bahwa mereka harus menikah untuk memperbaiki semuanya. Domenico berusaha meyakinkan kepada Maria dengan menunjukkan buku tabungan dengan deposit $400 dan berjanji akan menikahinya. Namun, dia terus menundanya dan terus berjanji kepada Maria bahwa dia akan menikahinya. Tetapi janjinya sudah lewat selama beberapa bulan. Maria terus mendatangi Domenico ke rumah kosnya dengan harapan bahwa dia akan setuju untuk menikahinya. Ketika Domenico sudah muak selalu dikejar Maria untuk menikahinya, akhirnya dia berkata kepada Maria bahwa selama ini dia sedang memainkan sandiwara terhadap hubungan mereka. Dan dia juga memberitahu Maria bahwa hubungan itu telah berakhir
dan bahwa dia berencana untuk kembali ke Italia, sehingga dia tidak akan bisa menikahinya. Domenico sebenarnya sudah menikah. Istri dan anak-anaknya sedang menunggunya di Italia. Mendengar hal ini, Maria Barbella menjadi marah, hatinya hancur. Dia tidak pernah merasa dicintai dan tahu bahwa seseorang membuatnya merasa dicintai. Dan dia sadar bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Domenico. Harga dirinya benar-benar hancur. Maria Barbella yang baru berada di Amerika Serikat selama 1 tahun dan berbicara sedikit bahasa Inggris, tidak tahu kepada siapa dia harus mengadukan perbuatan Domenico. Apalagi bahasa Inggrisnya masih terpatah-patah. Karena tidak tahan, Maria akhirnya memberitahu ibunya tentang situasinya. Setelah mendengar pengaduan anaknya, Maria dan ibunya mendatangi Domenico di sebuah bar tempat dia bermain kartu. Ibunya menuntut agar dia menikahi Maria. Domenico mengatakan bahwa dia mungkin bisa dibujuk untuk menikahi Maria jika keluarga Maria membayarnya $200. Hal ini merupakan suatu penghinaan bagi Maria terhadap keluarganya yang miskin. Ibu Maria berseru bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Domenico menertawakannya dengan ekspresi mengejek dan berkata, "Hanya babi yang mau menikahimu." Mendengar hal ini, Maria sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Dia kemudian langsung menikam mantan pelamarnya hingga tewas. Maria ditangkap dan dipenjarakan di penjara Sing Sing yang terkenal di New York, di mana Maria Barbella adalah narapidana wanita pertama di penjara dan satu-satunya tahanan wanita yang ditahan di fasilitas tersebut. Dia ditahan selama 2 bulan sambil menunggu persidangannya. Saat terjadinya pembunuhan itu, Maria berusia 27 tahun. Persidangan pun digelar di pengadilan pada tanggal 11 Juli. Pada hari itu, dia muncul mengenakan gaun yang dia buat saat di penjara dan topi abu-abu gelap yang dihias dengan bunga dan bulu berwarna orange. Dia didampingi 2 pengacaranya yang bernama Amos Evans dan Henry Sedgwick yang ditunjuk untuk menangani kasusnya. 12 orang telah dipilih sebagai juri yang semuanya adalah laki-laki dan tidak ada satupun dari mereka adalah orang Italia. Sementara itu, Maria belum fasih berbahasa Inggris. Hal ini menjadikan persidangan yang penuh sensasional dan penuh kritikan dari masyarakat Italia. Ditambah liputan media yang menghasut dan menggambarkannya sebagai kemerosotan hukum dan mencerminkan anti-Italia pada saat itu. Hakim yang ditunjuk dalam kasus ini adalah John Wyckoff. Dalam persidangan, Maria mengakui segalanya. Dia juga menceritakan bagaimana dia menggorok leher Domenico saat di bar dan mengejarnya sampai keluar hingga Domenico tewas. Pembelaan yang digunakan oleh pengacara Maria adalah bahwa Domenico melakukan praktek merayu wanita dengan janji palsu dan bahwa Maria adalah salah satu korbannya. Domenico digambarkan sebagai seorang penjudi yang tidak bermoral dan seorang hidung belang yang hanya memanfaatkan kelemahan wanita untuk memenuhi hasrat seksualnya. Karena penghinaan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Domenico terhadap Maria, membuat publik banyak yang bersimpati kepada Maria. Bahkan Hakim Goff berbelas kasihan padanya karena dia merasa dia memang seharusnya bertindak seperti itu. Dia mengatakan ini karena dia tahu dia diintimidasi oleh Domenico dan tidak tahu bagaimana menangani situasinya. Namun dia merasa bahwa juri harus membuat keputusan berdasarkan pedoman keadilan yang bertentangan dengan belas kasihan. Dia berkata, "Putusan Anda harus menjadi contoh keadilan. Seorang juri tidak boleh menyibukkan diri dengan belas kasihan. Hukum tidak membedakan antara jenis kelamin. Kerapuhan jenis kelamin perempuan kadang-kadang terlibat untuk memaafkan kejahatan keji. Kami tidak akan membenarkan tindakan seorang wanita
yang secara terang-terangan membunuh seorang pria semata-mata karena pria ini telah melamar untuk menikahinya, tetapi kemudian berubah pikiran. Berdasarkan pengakuan para saksi dan terdakwa, serta ditambah bukti-bukti yang kuat, dalam waktu kurang dari 45 menit, juri memutuskan vonis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 18 Juli 1895, Hakim Goff menjatuhkan hukuman mati kepada Maria dengan dieksekusi menggunakan kursi listrik. Dia dikirim ke penjara Sing Sing, di mana dia akan menjadi wanita pertama yang dieksekusi dengan kursi listrik. Banyak yang mengeluh kepada gubernur tentang bagaimana situasi itu ditangani, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena warga Italia merasa vonis tersebut tidak adil karena tidak ada juri dari Italia. Setelah keputusan sidang tersebut, Maria dipindahkan ke penjara Sing Sing sebagai terpidana wanita mati pertama. Kasusnya dibicarakan secara nasional di Amerika dan di Italia. Banyak orang berpendapat bahwa dia harus hidup. Ratusan surat dikirim ke Gubernur New York dan mengkritik negara bagian atas hukuman matinya. Dukungan publik terhadap Maria terus mengalir, tetapi hakim tetap berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan. Seorang aristokrat dan aktivis Italia kelahiran Amerika, Cora Slocum, meluncurkan kampanye pertama di negara itu menentang hukuman mati dan membantu Maria untuk mendapatkan pengadilan banding. Pada tanggal 16 April 1896, pengadilan banding memberikan Maria pengadilan ulang berdasarkan kesaksian yang dihilangkan selama persidangan pertamanya. Dia dikeluarkan dari penjara Sing Sing dan dipindahkan ke penjara New York. Sidang kedua Maria cukup alot dan berlangsung selama 24 hari. Dan pembelaannya berargumen bahwa Maria memiliki masalah mental dan Maria mendapat serangan epilepsi saat membunuh Domenico. Karena kondisi ini, pada persidangan kedua, dia dinyatakan tidak bersalah. Setelah dibebaskan dari penjara, Maria menikah dengan seorang imigran Italia yang bernama Francisco Bruno pada tanggal 4 November 1897. Dan pada tahun 1899, dia melahirkan seorang putra yang bernama Frederick. Pada tahun 1902, dia tinggal bersama orang tuanya karena suaminya telah kembali ke Italia dan telah menikah lagi. Tidak ada yang diketahui tentang hidupnya setelah waktu ini. Pada tanggal 20 Maret 1899, 2 tahun 3 bulan setelah pembebasan Maria Barbella, seorang wanita lain yang bernama Martha Place tercatat menjadi wanita pertama yang meninggal di kursi listrik dan dieksekusi di penjara Sing Sing. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kisah hari ini? Apakah teman-teman setuju dengan dibebaskannya Maria dari hukuman mati? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.